Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Indah Sururi. Dan di video kali ini, seperti yang udah aku janjiin sebelumnya, kalau 3 hari ke depan tuh aku bakalan open Q&A. Dan di video kali ini tuh aku bakalan ngejawab pertanyaan dari kalian. Seharusnya tuh video ini tuh kemarin ya, karena memang kemarin tuh nggak sempat banget sih untuk video karena kemarin tuh hari raya Idul Adha. Dan di sini tuh aku mau ngucapin selamat hari raya Idul Adha untuk kalian yang merayakan, dan mohon maaf banget karena video ini tuh terlambat aku upload ataupun aku buat. Tapi di video kali ini aku bakalan ngejawab pertanyaan kalian karena udah banyak banget nih pertanyaan di kolom komentar maupun di DM. Di DM tuh paling banyak banget yang bertanya, dan menurutku tuh pertanyaannya hampir mirip-mirip ya teman-teman. Jadi aku saring aja, aku filter, aku ambil pertanyaan-pertanyaan yang dapat mewakili semua pertanyaan. Karena menurutku ada beberapa pertanyaan tuh yang maksudnya sama. Jadi kayak beberapa pertanyaan akan aku jawab dengan satu jawaban aja. Langsung aja ya kita jawabin pertanyaan-pertanyaannya. Ini dari Karimah Hanim, bisa bawa HP tidak kak? Terus ada Wahid Nara, izin bertanya kak, apakah kita bisa dijenguk kalau udah di dalam kak? Terima kasih. Nah ini tuh pertanyaannya mirip sama pertanyaan kemarin dari Ihsan Besarik, yaitu kan nanti di asrama kan, terus gak boleh bawa HP. Jadi semisalnya aku dari luar Makassar, apa boleh orang tua telepon? Atau semisal orang tua mau ke Makassar, apakah boleh ketemu dengan aku? Pertanyaan ini tuh banyak banget juga yang nanyain seputar HP ataupun jenguk-menjenguk ya. Nah, di sini tuh aku mau tegasin untuk kalian kalau misalnya dunia pertarunaan itu ataupun semua sekolah kedinasan yang menerapkan asrama itu udah jelas banget aturannya nggak boleh bawa HP. Nah, itu tuh tergantung kebijakan dari instansi masing-masing. Kadang ada instansi yang memberikan kebijakan boleh bawa HP dengan catatan dititip ke ruang pengasuh. Nah, kalau di Poltekbang Makassar sendiri itu ada kebijakan untuk orang luar Sulawesi itu bisa menitipkan HP di ruang pengasuh. Jadi bawa HP-nya tuh nanti pada saat pemeriksaan udah pesiar itu bakalan dititipin HP-nya ke ruang pengasuh. Itu boleh diambil pada saat weekend aja ataupun keluar asrama lagi. Jadi pada saat di dalam asrama itu nggak boleh sama sekali menggunakan handphone. Kalau misalnya masalah kak, kalau nggak boleh bawa HP, apakah boleh orang tua menghubungi kita? Nah itu tuh juga nggak dibolehin ya, kecuali emergency ataupun keadaan darurat yang benar-benar alasannya dapat diterima. Jadi hanya alasan tertentu aja yang boleh untuk menghubungi si tarunanya nanti, itu pun lewat pengasuh. Dan itu juga lewat nomor pengasuh. Jadi HP yang dititipin ke ruang pengasuh itu nggak boleh diaktifin sama sekali, jadi dalam keadaan mati. Jadi kalaupun ada keadaan darurat, itu orang tua hanya bisa menelpon ke pengasuh aja, nanti disampaikan melalui pengasuh ataupun perantara pengasuh ke tarunanya. Kalau masalah orang tua mau ke Makassar, apakah boleh ketemu dengan aku? Itu juga nggak boleh ya. Jadi nggak ada sistem jenguk-menjenguk di Taruna, itu nggak ada sama sekali. Walaupun kita sakit, demam, ataupun sebagainya, sejenisnya, itu kita tetap nggak boleh dijenguk. Itu langsung kita dimasukkan ke poliklinik di instansi masing-masing. Jadi ada yang namanya poliklinik. Poliklinik ini tuh semacam UKS ya kalau di SMA. Nah itu kalau kita sakit, kita langsung masuk poliklinik, nggak dijenguk sama orang tua, nggak diambil sama orang tua buat dibawa pulang, nggak. Jadi langsung masuk ke poliklinik. Kalaupun ada titipan barang, itu dititipinnya lewat ruang pengasuh, nggak langsung orang tua ketemu sama tarunanya, tapi lewat perantara ruang pengasuh. Karena memang juga aktivitas di dalam tuh padat banget ya, jadi nggak ada waktu sih untuk jenguk-menjenguk seperti itu. Nah, aku harap sih jelas ya untuk masalah HP dan jenguk-menjenguk itu nggak dibolehin, kecuali ada keadaan emergensi. Terus pertanyaan selanjutnya ada, ini Ramadan Trinovan, kalau untuk perankingan Pantuhir, apakah nilai SKD dipergunakan atau hanya nilai Samapta, kesehatan, psiko, dan lain-lain? Nah, kalau untuk pertanyaan ini aku nggak jawab di sini ya, karena nanti ini tuh masalah Pantuhir akhir ataupun penilaian akan aku bahas di video yang berbeda, jadi kita langkain aja dulu yang ini. Ini pertanyaan dari Yuni Wahyuni. Izin kak, apakah Taruna baru nantinya bisa pesiar juga?
aku garis besarin pesiar. Pesiar, mungkin di antara kalian ada beberapa yang belum tahu pesiar itu apa. Jadi pesiar itu adalah ketika taruna melakukan izin bermalam ataupun keluar dari asrama. Nah itu biasanya weekend ya. Jadi kita keluar Jumat sore dan masuknya lagi pada saat Minggu siang. Itu namanya pesiar. Pesiar itu kita pulang ke rumah, keluar asrama, izin bermalam di rumah. Nah itu yang namanya pesiar. Nah untuk pertanyaannya, apakah taruna baru nantinya pesiar juga? Semua taruna tuh memiliki hak untuk pesiar. Tapi untuk taruna baru itu 3 bulan pertama udah aku jelasin sih di video yang pokoknya ada video yang pernah aku jelasin kalau taruna baru itu 3 bulan pertama nggak bisa keluar asrama sama sekali. Itu benar-benar karantina selama 3 bulan untuk penyesuaian. Jadi kita nggak boleh terhubung dengan dunia luar. Kita harus benar-benar di asrama selama 3 bulan itu tanpa dunia luar, tanpa keluar-keluar. Pokoknya kayak karantina gitu selama 3 bulan. Nah kalau misalnya 3 bulannya nanti udah selesai, itu udah baru bisa pesiar normal seperti taruna-taruna lainnya, yaitu melakukan pesiar setiap hari Jumat ataupun setiap minggunya keluar. Pertanyaan selanjutnya, hai Kak, ingin bertanya ya, apakah saat tes kesehatan bagian cewek ada tes keperawanan? Nah untuk tes keperawanan ini tuh nggak ada tes khusus ya, ini tuh bukan tes kesehatan seperti Polri ataupun TNI yang harus melakukan tes seperti itu. Nah ini tuh cuman tes kesehatan yang benar-benar hanya memeriksa bagian luar aja, jadi nggak ada sampai seintim itu, nggak ada. Kalaupun ada bagian dalam itu hanya ronsen, darah sama pengambilan urin, itu aja, nggak ada sampai yang benar-benar seintim itu untuk periksa keperawanan ataupun keperjakaan seseorang, nggak. Karena memang ini tuh bukan tes kesehatan Polri ataupun TNI, ini tuh hanya si pencatat hanya memeriksa bagian luar aja, bagian dalamnya tuh seperti yang tadi udah aku sebutin. Jadi jawabannya nggak ada. Udah jelas kan? Pertanyaan selanjutnya datang dari Agnes Hardika, yaitu Assalamualaikum Kak, izin bertanya apakah boleh taruna membawa makanan Kak? Terima kasih. Nah untuk makanan ini aku tuh dulu juga pikirnya kita boleh bawa makanan kan sebanyak-banyaknya yang kita inginkan. Sampai aku tuh dulu pas mau masuk taruna, aku sampai ke Indogrosir beli banyak banget makanan dan ternyata nggak bisa dibawa dong. Jadi untuk makanan itu hanya diperbolehkan minuman-minuman seperti, kita sebut merek aja ya, ini tuh bukan endorse, tapi ini memang minuman yang boleh diperbawain seperti Energen, Milo, susu, yang minuman-minuman berstamina seperti itu yang boleh dibawa, dan itu tuh pun dalam bentuk saset, bukan yang instan ataupun susu kotak dan teman-temannya, enggak. Kalau untuk tingkat 1 itu enggak langsung boleh bawa, jadi kayak akan ada hari dimana mereka dirilis untuk membawa semua itu. Tapi jangan khawatir, makanan-makanan seperti itu ada kok dijual di dalam. Jadi kayak ada kantin itu, kantin serba ada sih menurutku. Aku ingat banget sih kantinnya tuh Mbak Titin. Rindu banget sih sama makanan Mbak Titin, makanan mie ayam, bakso, aduh, inget taruna lagi. Ada minuman-minuman seperti Sprite, pokoknya jajanan-jajanan yang kalian cari tuh ada semua kok di dalam. Jadi di kantin itu ada semua, jadi kalian gak perlu khawatir untuk bawa jajan-jajan lagi masuk ke asrama. Terus ada pertanyaan juga nih dari Azaria Junelsas. Kak mau tanya apakah ada tes kesehatan untuk perokok di si pencatar. Nah ini tuh nggak ada tes khususnya ya untuk perokok aktif. Nggak ada tuh yang namanya ya yang perokok aktif sebelah kiri, yang nggak merokok sebelah kanan. Nggak ada seperti itu. Jadi memang nggak ada tes khusus perokok. Yang ada tuh hanya ronsen paru-paru. Nah di situ tuh ketahuan yang mana perokok yang mana enggak. Tapi kalau menurut aku ya 3 hari apa seminggu gitu jangan ngerokok dulu, karena itu tuh benar-benar harus disterilkan biar nanti pada saat ronsen gak ada yang menghambat ataupun gak ada asap nih di ronsen kalian. Jadi jelas ya untuk jawaban yang tentang tes perokok itu gak ada tes khusus perokok. Nah yang terakhir nih yang aku mau jawabin itu banyak banget yang nanya seputar ambeien, terus amandel, ada putih-putih di kulit, terus banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang seputar tes kesehatan. Sekali lagi ya aku tegasin bahwa selama itu bukan penyakit kronis, selama itu bukan penyakit yang dapat mengganggu aktivitas, itu sah-sah aja. Itu nggak fatal-fatal banget. Bukan berarti kalian amandel langsung gugur, enggak. Bukan berarti kalian ambeien langsung gugur, enggak. Sebenarnya semua orang tuh punya ambeien, cuman ukurannya beda-beda. Ada yang kecil, ada yang udah besar, ada yang akut. Nah selama masih bisa ditoleransi, selama itu nggak mengganggu aktivitas kalian, itu
aman-aman aja. Karena sebenarnya yang rugi itu kalian juga, karena dalam tuh kegiatan fisik tuh padat banget. Jadi kalau kalian punya penyakit yang dapat mengganggu aktivitas, itu yang rugi kalian juga. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan seputar kesehatan, ingat aja, selama itu bukan penyakit kronis, selama itu bukan penyakit akut, selama itu bukan penyakit yang dapat mengganggu aktivitas kalian sehari-hari, itu aman-aman aja. Jadi jangan bertanya lagi ya masalah kesehatan ini. Nah, aku rasa cukup untuk jawaban Q&A ini. Semoga jelas. Kalau kalian mau bertanya, silahkan tulis di bawah kolom komentar, atau kalian bisa langsung nge-DM aku di Instagram. Kalau ada waktu senggang, aku bakalan jawab. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.